dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perkembangan psikososial menurut teori Erikson. kami beranggotakan oleh 5 orang dengan saya sendiri, Yakobus Triadi Susanto, Saya Clarita Roswidadari, dan ada 3 teman kami yang bernama Niko Mangfera Astuti, Regina Deang Erisarin, dan yang terakhir Bibiana Alfatarina Iandana. Nah, yang pertama, perkembangan psikososial. Nah, perkembangan psikososial sendiri merupakan perubahan atau perkembangan kepribadian seseorang yang berkaitan dengan hubungan sosial. Psikososial juga merupakan kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menurut Erikson. Di dalam tahap psikososial menurut Erikson terdiri atas perkiraan usia, krisis psikososial, hubungan penting, dan penekanan sosial. Di tahap yang pertama, perkiraan usia dari lahir hingga 18 bulan dengan krisis psikososial yang dihadapi adalah kepercayaan versus ketidakpercayaan, di mana anak akan mendapatkan rasa percaya diri apabila dia mendapatkan rasa kasih sayang sepenuhnya dari sang ibu. Dan ketidakpercayaan yang didapat oleh anak itu adalah jikalau ibu itu tidak sepenuh hati untuk memberikan rasa sayang kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi oleh anak tersebut. Hubungan penting yang terdapat dalam psikososial tahap pertama ini adalah orang tua sendiri, yaitu ibu, ya, karena dari lahir anak bergantung sepenuhnya dengan ibu, karena ibu adalah sosok yang penting bagi anak untuk dia mendapatkan suatu kepuasan batin, kepuasan yang dia hadapi, walaupun seperti makanan dan kebutuhan kasih sayang. Penekanan psikososial di sini adalah memperoleh dan memberi sebagai balasan. Memperoleh sendiri artinya si anak dapat memperoleh rasa percaya diri, rasa percaya terhadap orang tua bahwa dia merasa disayangi, dan memberi sebagai balasan adalah ibu memberikan segalanya untuk anak sehingga anak dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Selanjutnya di tahap yang kedua adalah dengan perkiraan usia 18 bulan hingga 3 tahun dengan krisis psikososial, otonomi versus keraguan. Di umur segitu biasanya anak akan lebih aktif dan lebih mengeksplor dirinya sendiri untuk tidak bergantung dengan orang tua. Jadi di usia 18 bulan hingga 3 tahun, anak akan merasa bahwa dirinya itu bisa melakukan sesuatu, dan keraguan di sini yang dimaksud adalah bahwa anak yang akan melakukan sesuatu itu akan dibatasi oleh si ibu atau orang tua. Jadi dia tidak bisa melakukan itu sendiri. Terus hubungan pentingnya orang yang bergantung pada orang tua. Nah, di dalam krisis psikososial, ekonomi versus keraguan, di sini hubungan penting supaya anak tidak mendapatkan krisis psikososial itu adalah orang tua, di mana orang tua harusnya memberi kebebasan dengan tetap mengawasi anak agar anak dapat bertumbuh dengan aktif tanpa rasa keraguan bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu dan dia mampu melakukan sesuatu. Di sini adalah mempertahankan dan melepaskan. Maksudnya orang tua di sini berperan aktif apakah akan mempertahankan egonya masing-masing, egonya sendiri sehingga anak menjadi memperoleh sifat keraguan atau melepaskan. Dan melepaskan di sini tuh orang tua harus tetap menjaga, menuntun anak itu agar anak itu mendapatkan otonomi dan bisa berkembang dengan baik. Selanjutnya di tahap ketiga, perkiraan usianya 3 hingga 6 tahun. Di usia segitu anak lebih aktif lagi dari usia 18 hingga 3 tahun dan motoriknya lebih berkembang, sehingga krisis psikososial yang didapat adalah inisiatif versus rasa bersalah. Hubungan pentingnya adalah keluarga dasar dan penekanan psikososialnya membuat atau mengejar, menyerupai atau bermain. Nah, maksud di sini adalah hubungan penting untuk krisis psikososial ini dapat diatasi adalah keluarga dasar. Keluarga dasar di sini orang tua harus berperan lebih aktif lagi karena anak di usia 3 hingga 6 tahun memiliki inisiatif yang lebih. Dia akan berlari-lari, akan melompat-lompat, dia akan mengeksplor dirinya lebih lagi dengan kemampuan-kemampuan yang dia dapat dari usia sebelumnya. Nah, untuk rasa bersalah di sini keluarga dasar akan membatasi ruang gerak. Jadi ruang gerak anak untuk mengeksplor dirinya itu akan dibatasi oleh keluarga
dasar itu sendiri, baik orang tua, babysitter, ataupun seluruh keluarga dasar. Nah, rasa bersalah yang didapat adalah anak akan merasa lebih tidak percaya diri karena apa yang dia lakukan di mata keluarganya itu akan salah. Jadi untuk mengeksplor dia keluar dengan teman-temannya, dia akan menjadi ragu. Dengan penekanan sosial yang didapat adalah membuat atau mengejar, menyerupai atau bermain. Di sini adalah orang tua tetap membuat aturan-aturan bahwa anak boleh bermain dengan step by step seperti ini tanpa harus membatasi dan menyerupai atau bermain. Jadi orang tua bermain sendiri dengan anak. Jadi sekalian membimbing orang tua ikut bermain anak dengan memberikan masukan-masukan seperti itu. Di tahap keempat, perkiraan usianya 6 hingga 12 tahun, krisis psikososialnya pemegahan versus inferioritas. Nah, maksud di sini adalah 6 hingga 12 tahun anak sudah mampu berpikir secara baik, bisa menentukan baik dan benar. Nah, di sini krisis psikososialnya adalah pemegahan dan inferioritas dengan rentan usia 6 hingga 12 tahun. Inferioritas sendiri yang berarti rasa tidak percaya diri, rasa rendah diri, dan atau bisa dibilang minder terhadap teman-temannya. Karena hubungan penting di sini adalah tetangga dan sekolah. Jadi keluarga dasar sudah tidak berperan terlalu penting dalam usia 6 hingga 12 tahun tersebut. Jadi hubungan penting untuk menghadapi krisis sosial tersebut adalah sekolah, guru, dan teman-temannya. Penekanan sosial adalah membuat sesuatu dan menyatukan segala sesuatu. Membuat sesuatu di sini, anak akan merasa berhasil bahwa dia mampu membuat sesuatu di sekolahnya dan diakui oleh teman-temannya, dan itu menghasilkan rasa kemegahan dalam diri si anak tersebut. Sebaliknya dengan inferioritas, anak itu akan merasa gagal atau tidak percaya diri jika teman-teman sekitarnya, guru tidak mendukung dia dalam membuat sesuatu atau menyatukan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Seperti itu. Masuk ke tahap kelima dengan perkiraan usia 12 hingga 18 tahun. Nah, kita tahu bahwa rentang usia 12 hingga 18 tahun itu merupakan rentang usia remaja menuju dewasa. Kalau kita bilang bahasa gaulnya lagi ABG yang sedang mencari jati dirinya, seperti itu. Nah, krisis psikososial menurut Erikson-nya itu merupakan identitas versus kebingungan peran. Di sini pasti remaja-remaja pada taraf usia seperti itu mereka memiliki kebingungan yaitu mencari jati dirinya sendiri. Mereka bingung ingin menjadi panutan seperti yang diidolakan ataupun mereka ingin menjadi dirinya sendiri. Mereka masih bergejolak di dalam batinnya seperti itu. Lalu hubungan penting kelompok sebaya dan panutan kepemimpinan, yaitu kelompok sebaya memiliki peran yang sangat besar pada usia 12 hingga 18 tahun karena pada usia tersebut mereka lebih sering berkumpul dengan teman-temannya sendiri dalam sekolah dan memiliki kelompok-kelompok kecil, yaitu kelompok pertemanannya yang mereka inginkan. Dan panutan kepemimpinan di sini maksudnya ketika pada usia remaja 12 hingga 18 tahun itu banyak sekali mereka mengidolakan seseorang, baik seseorang artis atau influencer di media sosial, dan mereka bingung mereka ingin memanut siapa, ingin mengidolakan kepemimpinan yang seperti apa. Pasti di dalam batinnya memiliki gejolak ingin memiliki panutan seperti siapa sih yang menciri khaskan dirinya sendiri. Lalu penekanan psikososialnya yaitu menjadi atau tidak menjadi diri sendiri, yaitu kembali lagi kepada remajanya, karena di taraf seperti ini masih labil, maka remaja-remaja itu jadi masih bingung ingin menjadi dirinya sendiri ataukah ingin seturut dengan orang lain, semisal mengikuti artis di luar negeri atau influencer di media sosial. Psikososial yang kedua yaitu berbagi menjadi diri sendiri. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya ini adalah ke dalam remaja dengan usia di 12 hingga 18 tahun yang kita sebut biasa ABG labil itu, berbagi menjadi diri sendiri itu adalah ketika dia
ingin mengikuti orang yang menjadi panutan, dan juga di dalam dirinya dia juga ingin mempertahankan dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi tahap keenam yaitu perkiraan usia dewasa awal. Nah, dewasa awal ketika kita sedang berada di usia dewasa awal, kita sudah bisa berpikir ke depan, kita sudah mulai bisa berpikir masa depan kita mau bekerja di mana, kita sudah mengerti dan mempersiapkan masa depan kita. Nah, di sini mereka pasti sudah memiliki jati diri seperti itu. Dan krisis psikososial pada dewasa awal ini adalah keintiman versus keterasingan. Maksud dari keintiman bukan bermaksud ke arah yang lebih seks, tapi menjalin kedekatan dengan orang lain melalui proses membuka diri. Nah, di sini pada dewasa awal mereka sudah mulai memiliki proses membuka diri terhadap mitra-mitra yang lain, karena mereka pasti berhubungan dengan banyak orang dan mereka juga sedang dalam mencari teman hidup mereka sendiri. Nah, pada tahap ini hubungan pentingnya itu dalam mitra dalam persahabatan, dalam koleganya dia setiap hari, mitra dalam seks. Maksud dalam seks ini adalah mencari partner yang sejalan dan sepemikiran dengan mereka, dan memiliki mitra persaingan dalam dunia pekerjaan dan kerjasama dalam suatu kegiatan seperti itu. Nah, di sini apa hubungannya keintiman versus keterasingan? Maksudnya adalah pada dewasa awal itu mereka harus benar-benar memilih orang yang tepat, sehingga mereka bisa sama-sama mensupport dari kedua belah pihak itu, sama-sama mensupport. Dan ketika mereka jatuh ke dalam kegagalan, mereka asingan ini lebih menjadi proses introspeksi diri. Apa sih yang sebenarnya salah dengan saya, kok bisa gagal di tahap ini, seperti itu. Nah, penekanan psikososialnya yaitu kehilangan dan menemukan diri sendiri dalam diri orang lain. Nah, seperti itu sendiri. Seperti yang tadi, mereka mencari mitra yang cocok, yang sepaham dengan mereka, sehingga ketika mereka kehilangan, mereka menemukan diri sendiri dalam diri orang lain. Jadi mereka bisa bersatu, bisa satu paham, seperti itu. Tahap ketujuh, untuk perkiraan usianya dewasa pertengahan dengan krisis psikososialnya yaitu daya regenerasi versus penyibukan. Daya regenerasi berarti keinginan untuk membentuk dan menumbuhkan regenerasi selanjutnya. Daya regenerasi sendiri diperoleh dari dimana ia harus membesarkan anaknya sendiri. Versus penyibukan sendiri yaitu dimana seseorang harus terus bertumbuh dan sehingga dia menumbuhkan penyibukan dirinya sendiri. Dengan selanjutnya ada hubungan penting di mana ia harus membagi tenaga kerja dan rumah tangganya bersama. Lalu ada pendekatan psikososialnya untuk hubungan penting terjadi dua pembagian tenaga kerja dan rumah tangga yang saling berkaitan dan menunjukkan pemberian perhatian terhadap orang lain maupun keluarganya sendiri. Selanjutnya yaitu tahap ke-8 untuk perkiraan usianya dewasa akhir dengan krisis psikososialnya yaitu integritas versus keputusan, di mana integritas sendiri berarti ia harus melihat kembali masa hidupnya dengan menerima pencapaian, kegagalan, dan lain-lainnya untuk mencapai tanggung jawab yang lebih. Keputusan di sini berarti dia harus menentukan seluruh keputusan untuk hidupnya sendiri, baik buruk, dia harus tetap menerimanya. Lalu hubungan pentingnya yaitu dia harus menentukan umat manusia maupun umat lainnya dengan penekanan psikososialnya, menjadikan seseorang melalui keterlibatan dirinya menghadapi tidak menjadi seseorang, dia harus menjadi seseorang untuk menentukan hidup orang lain. Implikasi dan kritik terhadap teori Erikson. Yang pertama, menekankan peran lingkungan. Menekankan peran lingkungan menurut Erikson yaitu lingkungan menjadi tempat utama yang menyebabkan krisis maupun dalam menentukan cara mengatasi krisis tersebut. Yang kedua, tahap perkembangan pribadi dan sosial berlanjut terus-menerus. Tahap perkembangan pribadi dan sosial berlanjut terus-menerus melalui interaksi dengan keluarga dan lingkungan sosial. Yang ketiga,
tahap pertama sampai tahap ketiga interaksi dengan orang tua atau keluarga. Jadi di sini keluarga menjadi atau mengambil peran penting dalam perkembangan psikologi anak. Yang keempat, tahap 4 dan 5, sekolah mengambil peran penting dalam perkembangan anak. Yang tadi merupakan implikasi dan yang ini merupakan kritik. Menurut beberapa ahli, teori Erikson dianggap terlalu kaku. Teori Erikson dianggap terlalu kaku karena tidak menjelaskan bagaimana atau mengapa orang melangkah dari satu tahap ke tahap lainnya. Yang berikut belum dipastikan melalui riset atau ilmiah. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Jangan lupa ya, Mantap.